Amma ba'd. La ilaha wallahu akbar. Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Sekali lagi yang keempat. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula illa billahil. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu seluruh yang hadir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih khusus Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja, ya insyaallah doa sehat selalu, Bapak Andi sehat dan mengemban amanah Allah. Bapak Ketua MUI insyaallah yang lebih ini Ketua PHBI Kecamatan Makale, yang lebih khusus lagi ayahanda Bapak Haji Odin Baturante. Lama-lama saya baru ketemu lagi, ya beliau ternyata masih terlalu awet muda. Ya, insya Allah di sini ibu-ibu juga bercahaya suku mukanya. Karena ada sinar matahari. Minta maaf ya, minta maaf. Jangan terlalu GR. Ibu, ibu. Ini muka-muka insya Allah calon-calon penghuni surga semua. Mau masuk surga bu? Ibu, mau masuk surga? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, dengar bu ya, didengar ibu, ibu dengar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari Mi'raj, Rasulullah duduk menghadap para sahabat. Apa kata Rasulullah? Waktu tadi malam saya diperjalankan oleh Allah. Allah perlihatkan kepadaku surga dan neraka. Yang ternyata di dalam neraka itu banyak kaum perempuan. Tapi yang penting bukan ibu. Betul tidak bu? Yang penting bukan ibu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dia tidak sholat? Rasulullah mengatakan sholat. Apa tidak puasa? Rasulullah mengatakan puasa. Apa tidak bersedekah? Rasulullah mengatakan bersedekah. Kenapa ya Rasulullah masuk ke dalam neraka? Apa jawaban Rasulullah? Masalah sepele, tapi ini ibu banyak lakukan. Kenapa kira-kira ya Rasulullah? Dia bilang karena banyaknya perempuan yang ketika suaminya pulang tidak nasyukuri apa nak bawa ke suaminya. Kalau tidak tahu apa-apa itu bibir bisa digantungi hanger. Bibir namun ngonyong. Baru pilih senyum-senyum dan lihat suaminya. Kalau suaminya pulang bawa kantong plastik hitam, cepat naloncat pakaikan dia. Nale, apa tadi bawa pak? Nyaman mana bilang apa itu kok nyaman? Sandal ini putus. Allah. Itu ibu-ibu di luar. Ya, kalau ibu-ibu di sini insya Allah sama. Maaf ya, jangan marah bu. Kalau ada ibu-ibu yang marah berarti dia itu gampang. Ibu di sini dengar, ibu di sini dengar. Tapi kok mukanya kurang senyum. Ada masalah di rumah bu? Ada. Banyak bu ya. Aduh ya Allah. Bu, masalah itu yang bikin masalah sebenarnya kita sendiri, yang cari masalah kita sendiri. Ya. Jadi kalau tidak mau pusing jangan cari masalah. Yang kedua apa ya Rasulullah? Kenapa banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka? Rasulullah mengatakan karena banyaknya perempuan yang bu dengar, ibu dengar.
Karena banyaknya perempuan, satu di kesalahannya suaminya itu ungkit-ungkit terus. Padahal kebaikan suaminya jauh lebih banyak daripada keburukannya. Justru keburukannya diungkit-ungkit sampai mati. Begitu mantau itu suami. Kemarin dia dibonceng cewek, padahal tukang ojek. Mana caranya? Mau masuk surga tidak? Mau masuk surga. Nah, alhamdulillah. Hari ini kita memperingati tahun baru Islam. Kemarin ada yang tanya begini sama saya, Ustaz, di mana kita ceramah? Saya bilang di Tanah Toraja. Acara apa di sana? Saya bilang peringatan tahun baru Islam. Nah bilang, itu bid'ah. Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Saya bilang, Ustaz, memang bid'ah karena tidak pernah memang dilakukan Rasulullah, tapi ini bukan syariah, tapi syiar. Yuk, saya menceramah kurang lebih sekitar 4 jam. Tahan dulu sampai 4 jam, Bu. Kalau tahan dulu nanti saya pulang. Nanti itu. Ya, disuruh tenangkan dulu di belakang. Ya. Lanjut. Yang jadi pertanyaan sampai di mana ceramahku? Minta maaf, ayahanda Bapak Haji Nurdin Baturante. Saya kan kuliah kemarin di Universitas Muslim Indonesia. Selesai kuliahku di situ, lanjut lagi di Pasca Sarjana UMI. Selesai itu lagi, saya kuliah di salah satu perguruan tinggi yang tidak sepaham dengan acara-acara yang seperti ini. Apalagi acara maulid, tidak sepaham. Saya masuk kuliah di situ. Kebetulan waktu itu ada acara saya di luar daerah, acara maulid. Saya izin sama dosenku, Ustaz tidak masuk ke dulu kuliah, tidak mau kemana kita bilang mau penceramah, penceramah kita. Kemudian penceramah, saya kan lagi panggilan. Alhamdulillah hari ini saya dipanggil di Tanah Toraja. Sebentar saya pulang, saya mau ke Morowali Utara. Selesai dari Morowali Utara, besok ke Singapura. Kalau ada yang panggil. Kalau tidak ada tinggal kok. Saya bilang sama Ustaz, saya tidak masuk kuliah dulu, dalam berapa hari? Dalam 3 hari. Dia bilang, kenapa lama sekali? Mau kemana? Saya bilang, mau pergi maulid. Saya sudah tahu itu dosen saya tidak sepaham dengan maulid. Saya mau seperti itu. Saya mau maulid. Apa dia bilang? Ustaz, itu maulid bid'ah. Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Saya bilang, kacau itu Ustaz, memang bid'ah. Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Ini kan bukan syariat tapi syiar. Apa dia bilang? Kenapa kalau maulid itu telur terus ditusuk? Kubilang, kalau semangka terlalu besar. Sembarang dipusing. Lebih-lebih kalau matamu ditusuk. Jangan dipersoalkan itu Ustaz. Yang harus kita persoalkan, minta maaf Pak ya. Di Sulawesi Selatan ini terlalu banyak aliran-aliran baru yang bermunculan. Jangan dipusingi itu yang maulid, yang Isra Mi'raj, yang peringatan tahun baru Islam ini. Yang harus kita pusingi ini aliran-aliran baru yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa. Ada aliran di sana Pak, minta maaf, di kabupaten saya sendiri. Ada aliran di sana yang sholatnya secepat kilat. Kalau dia sholat, saya sengaja sholat zuhur 4 rakaat karena Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak baca basmalah, tidak baca Al-Fatihah. Katanya kalau sudah dapat kartu anggota dijamin masuk surga. Saya bilang BPJS. Ada lagi yang bajunya hitam-hitam. Dia bukan saya. Karena harus berdiri sama saya. Yang bajunya hitam-hitam, yang puasa duluan, yang lebaran duluan. Yang lebih parahnya, dia pernah ceramah seperti ini. Saya sudah pernah ketemu dengan Allah, bahkan sudah pernah salaman dengan Allah. Naik tensiku. Bukan cuma tensiku yang naik, cacingku juga mau naik. Emosi kak. Gue bilang, Ustaz, istighfar dan taubat Ustaz. Nabi Musa saja nyata-nyata dekat dengan Allah, bisa dialog dengan Allah. Sampai Nabi Musa ngomong begini, ya Allah, bukan saya tidak yakin kepadamu, saya yakin ya Allah, tapi untuk lebih meyakinkanku, perlihatkan wujudmu. Apa kata Allah? Musa,
kamu tidak bakalan bisa lihat wujudku kecuali di yaumil akhir nanti. Kalau kau tidak percaya Musa, pejamkan matamu, baru buka lihat ke timur. Begitu Nabi Musa buka matanya lihat ke timur, Nabi Musa pingsan gara-gara melihat gunung berlarian. Siapa yang tidak pingsan Pak kalau gunung lari? Ketika di gunung lari Pak ini sandal tak lari-lari. Nah dia Pak Dandin lari tolong. Siapa mau tinggal? Kalau saya Pak Dandin, the power of Patete, dia tembok-tembok kalau jatuh semua. Tapi ini Ustaz tidak ada habisnya akalnya. Apa yang dia bilang? Itu dulu Nabi Musa yang ingin ketemu dengan Allah. Kalau ini Allah mentor yang ingin ketemu dengan saya. Saya bilang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baru tidak ada yang biasa, tidak ada yang berani lawan pada dia. Tidak ada yang berani lawan karena itu baliknya, goloknya tidak pernah lepas. Kalau dikala berdebat mau berkelahi. Jadi itu malam tidak ada yang berani lawan kecuali saya. Saya tunjuk, saya bilang Ustaz, kau tidak tahu saya. Saya pernah dikeroyok 10 orang, 9 saya kasih turun di got. Dan gitu yang satu kemudian dia mana? Nanti ke rumah sakit. Dan bilang kenapa? Kemudian diunjukkan. Bukan orang hebat, orang ninja-ninja. Allah ya karim. Lanjut. Jadi peringatan tahun Islam ini bukan syariah ya, tapi syiarnya yang kita ambil, silaturahimnya yang kita ambil. Jadi saya tidak usah panjang lebar ini Pak ya, karena pasti kepanasan dan kelaparan itu semua. Enggak Ji, kita nggak kepanasan dari saya. Penyakit kita. Bapak Ibu, yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mengurai kebekuan dan merajut persatuan. Nih, Bapak Ibu, minta maaf ya. Saya akan angkat satu riwayat seperti ini. Adakah orang yang beranggapan seperti ini Bapak Ibu? Kalau dia rajin sholat, anggapannya masuk di dalam surga. Ada yang seperti itu? Kalau dia sholat tahajud, anggapannya surga di tempatnya. Rajin baca Quran, anggapannya surga tempatnya. Bolak-balik tanah suci, anggapannya surga tempatnya. Tapi minta maaf, belum tentu. Belum tentu. Saya akan angkatkan riwayatnya Pak Ibu. Abu Ayyub bin Hisham, kenal Abu Ayyub bin Hisham Bu? Bu, kenal? Kenal Bu? Tidak. Alhamdulillah Ibu Majelis Taklim di sini tidak kenal. Kemarin saya ceramah ngomong begini, Bapak Ibu kenal Abu Bakar As-Siddiq? Apa jawabannya? Kenal. Kenalan di mana? Di mall. Saya bilang, Pak Abu itu sota. Belajar kebicara mallnya karena ada kenangan manis pun di mall. Ibu saya ke mall, tidak jadi ke belanja gara-gara dia ke suami istri peluk-pelukan di mall. Mesranya padahal sudah tua. Kan biasanya peluk-pelukan di mall itu kan yang masih pacaran, yang masih muda-muda. Ini sudah tua masih peluk-pelukan. Saya penasaran apa resepnya. Saya ikuti terus keluar sampai pintu mall. Saya tanya, Pak, apa resepnya? Kenapa mesra sekali? Dan siapa yang mesra? Saya bilang kita sudah tua begini masih peluk-peluk deh. Saya bukan orang mesra, aku peluk istriku karena kapan tempat sembarang belanja. Habis uangku dia deh. Saya bilang ini namanya suami pampilokan. Orang Makassar bilang suami pampilokan. Kalau orang Bugis bilang suami seke. Suami yang tidak mau kasih uang belanja istrinya. Nah sembunyi kalau ada uangnya. Baru kena kasih uang istrinya kalau istrinya minta, Pak, pembeli ikan berapa? 20.000. 20.000 tuh dikasihkan. Ini namanya kalau orang Makassar suami pampilokan. Ibu, itu bukan zaman sekarang saja ada. Pada zaman Rasulullah juga ada. Buktinya apa? Istrinya Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah. Apa dia? Ya Rasulullah, itu suamiku pelit, tidak mau karena kasih uang belanja. Ya Rasulullah, apa kalau saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan, dosa apa tidak? Rasulullah mengatakan tidak dosa, yang penting ambil secukupnya. Jangan ambil semua ibu ya. Pertengkaran ambil secukupnya. Suaminya masuk di WC, periksa dompetnya. Ada 1 juta, ambil 300.000. Beli ikan katamba, bakar rica-rica, hidangkan di meja. Begitu suaminya datang, pasti dia bilang, ini nyaman masakan istriku. Bilang lagi juga ikut nyaman mentong itu pak kalau uang dicuri. Masih mau kok.
Apalagi kalau sudah pulang ceramah, panggil teman-teman ustaz. Ada cerita begitu, suami yang tidak mau kasih uang belanja istrinya. Tiba-tiba di sang suami ada tamunya, berteriak ke dapur. Apa dia bilang? Ibu, kopi, ada tamuku. Dia bilang istrinya, tidak ada gula. Itu dia bilang kasih ke uang belanja. Lama-lama, bu, mana nih kopi? Tidak ada gula. Iya masuk, buku katuk di kepala. Ini istrinya standby di belakangnya gordeng. Bilang kapan kau lewat buka toko. Tiba-tiba pada link tamunya mau sekali buang air kecil. Begitu lewat tamunya langsung dibilang tidak ada gula. Dia bilang tamunya kalau tidak ada gula aja mati katok kak. Kasih dia ini mau buang air kecil. Dia makanya. Kita maaf. Allah berkata. Lanjut. Jadi singkat ya saya sampaikan kamu ya. Itu Abu Ayyub bin Hisam Pak Ibu, seorang ahli ibadah. Selama kenal namanya sholat tahajud, ini Abu Ayyub bin Hisam sedikit tidurnya, sholatnya yang banyak. Ternyata ini Abu Ayyub bin Hisam mau mencontohi Rasulullah. Kalau Rasulullah itu 4 bulan Ramadan, sedikit tidurnya, sholatnya yang banyak. Ya, jadi kita di dalam peraja ini beda tipis dengan Rasulullah. Beda tipis bu. Kalau Rasulullah itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit tidur. Kalau kita di sini, kita maaf, apalagi Ramadan. Oh. Ini Abu Ayyub bin Hisam selama kenal namanya baca Quran, kadang dalam satu hari itu 1 kali khatam Quran. Itu Abu Ayyub bin Hisam. Tapi suatu ketika ibu, pak, ini Abu Ayyub bin Hisam mau sholat tahajud. Begitu bangun sholat tahajud kagetnya luar biasa. Kenapa kaget? Karena di pinggir sumurnya ada orang duduk. Kira-kira bagaimana perasaannya ibu bangun tidur? Ada orang duduk di ruang tamu, pakai baju putih, rambutnya panjang, kakinya tidak kelihatan. Dia padahal dia lari juga. Yakin. Siapa yang mau ditembak? Oh. Tapi ini Abu Ayyub bin Hisam memberikan diri. Apa kata Abu Ayyub bin Hisam? Assalamualaikum ya makhluk Allah. Siapa kegerangan engkau? Apa jawaban yang dulu di pinggir sumur? Waalaikumsalam wahai Abu Ayyub bin Hisam. Saya ini malaikat yang ditugaskan Allah mencatat orang-orang yang cinta kepada Allah. Ini buku saya bawa. Semua nama-nama ada orang yang cinta kepada Allah ada dalam buku ini. Tersenyum Abu Ayyub bin Hisam. Apa kata Abu Ayyub bin Hisam? Oh, berarti kalau begitu ada nama aku dalam buku itu. Apa kata malaikat? Tidak ada nama dalam buku itu. Malaikat, kenapa kau tidak catat nama aku dalam buku itu? Apa kata malaikat ini? Setiap saya mau catat namamu dalam buku ini, Allah larang. Kenapa Allah larang? Wahai malaikat, hubunganmu kepada Allah baik, tapi sesama manusia tidak baik. Hubunganmu kepada Allah baik, kamu sholat tahajud, kamu baca Quran, tapi kamu bertetangga tidak berbohong. Ya. Kalau ada tetangga kamu mencela, bukan lagi tanganmu menunjuk bibir nuangi. Kebanyakan begitu kalau mencela tetangga. Itu yang mana itu? Ya kalau dia orang seperti itu satu jiwa aku ya Allah kembalikanlah aku bibirnya. Nah tidak kembali begitu karena kurasa hilang dari belakang. Baru dia anak tetangganya cerita semua dan lain-lain. Kita anaknya yang sebelah dia kalau pagi-pagi pergi sekolah lain yang jemput, kalau pulang yang tuh yang nganter. Kalau yang jemput yang nganter kan tukang gojek. Nah bilang bukan bodoh pacarnya. Kenapa dia kalau pacarnya tahu masalah buat lo? Dan yang anakku saya tidak ada yang jemput-jemput. Siapa mau jemput anakku kalau baru dia? Dan yang semuanya anakku lagi tidak ada yang jemput-jemput. Jelek juga mana-mana. Sembarang. Allahu Akbar. Kan banyak orang yang seperti itu pak. Masalah sepele tidak berkomor dengan tetangga. Minta maaf gara-gara pemilihan bupati bertetangga tidak berkomor. Ada yang seperti itu? Pemilihan gubernur bertetangga tidak berkomor. Pemilihan legislatif bertetangga karena beda pilihan tidak berkomor. Padahal Pak Ibu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, biar hubungannya kepada Allah baik. Rasulullah mengatakan, biar hubungannya kepada Allah baik, tapi dia putuskan silaturahim, tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya Bu, kenapa Rasulullah dijadikan sebagai uswatun hasanah? Ya, Rasulullah dijadikan sebagai uswatun hasanah karena Rasulullah itu bukan cuma hubungannya kepada Allah baik, sesama manusia juga baik. Bu, kalau bicara hubungan kepada Allah, Rasulullah jagonya Pak. Dan apa saya katakan Rasulullah jagonya? Rasulullah pernah sholat sekali berdiri 5 juz baca baru ruku. Tapi tidak cocok dipakai di masjid raya. Kalau ada imam 5 juz baca, kira-kira ada di jamaah berdiri dari Pak Imam. Yang tak kala berdiri mau sampai mati. Tidak tahu ini dan dari kasawan. Di riwayat lain Rasulullah pernah sholat sekali berdiri sampai bengkak betisnya. Sama kita di sini. Bengkak ini betis tak? Pas dilihat deh asam urat. Minta maaf yang asam urat. Minta maaf yang asam urat. Di riwayat lain Rasulullah pernah sholat, beliau baru berhenti ketika Bilal datang ketuk-ketuk pintu. Ya Rasulullah, waktu sholat sudah masuk. Itu kalau bicara hubungan kepada Allah. Tapi jangan salah, bukan cuma hubungan kepada Allah saja baik, sesama manusia juga baik. Jangankan Rasulullah antara Islam dengan Islam, Rasulullah antara Islam dengan non-Islam, tetap Rasulullah jalin silaturahim. Itu Rasulullah. Tapi Rasulullah memberikan warning, Allah memberikan warning sama kita. Lakum dinukum, agamamu, agamaku. Tapi masalah silaturahim, ayo buatkan persatuan di Kabupaten Tanah Toraja. Kalau kita kuat, kalau kita bersatu, yang ringan akan, yang berat akan jadi ringan, yang jauh terasa dekat, yang lemah terasa kuat karena persatuan kita. Betul apa betul? Yuk, bersatu yuk. Bersatu yuk. Yuk, bersatu yuk. Pulang yuk. Bu, Ibu, apa buktinya Bu? Ini yang terakhir saya sampaikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang bertanya kepada Siti Aisyah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wahai anakku Aisyah, perbuatan apa yang biasa dilakukan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan sama sekali. Kalau Rasulullah sholat jamaah, saya ada di belakangnya. Rasulullah sholat tahajud, saya juga sholat tahajud. Rasulullah puasa, saya juga puasa. Rasulullah bersedekah, saya juga bersedekah. Wahai anakku Aisyah, perbuatan apa yang biasa dilakukan Rasulullah yang belum pernah dilakukan sama sekali? Aisyah menjawab, wahai Abah, di pasar ada orang tua buta Yahudi. Tiap pagi Rasulullah tumbuhkan kurma, dihaluskan itu kurma, kemudian datang disuapi ke orang tua buta. Setiap kali Rasulullah suapin orang tua buta, teriakin orang tua buta, Tuhan, kalau kau dapat yang namanya Muhammad, bunuh itu Muhammad, orang gila itu Muhammad, tukang sihir itu Muhammad. Apa Rasulullah marah? Sambil macam saya pembuat dulu, sambil saya, aku untungnya saya masih kayak musim apa dari ini. Masih emosi itu kayak kemarin saya beli langsa sebelum habis langsa. Saya beli langsa, dicoba cuma satu day manisnya. Saya bilang Pak, bungkuskan 5 kilo. Nah bungkuskan sampai di rumah aku coba cucuknya semua. Ini kita di sini, kamu dari ini. Masa Ustaz dikasih bodoh-bodoh?
Ke bawah tuh tulang satu, sudah ini kalau begitu ya jujur. Dia bilang kenapa Pak? Dia bilang masa langsat manis itu coba baru langsat kecut dibungkus karena dia bilang tadi makin marah Pak. Itu baru 5 kilo kecut marah nanti saya bagaimana satu mobil kecut semua. Dia bilang ini kau wah. Dia jadi tak marah. Kembali lagi apa nanti? Rasulullah tidak gampang marah. Kita sedikit ya Allah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit tidak ngomong. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Ayo Pak Ibu, tahan emosi kita. Jangan gampang terpengaruh. Jangan gampang terpengaruh dengan hoax-hoax. Ya, makanya Allah memberikan peringatan kepada kita. Inja ya ayyuhalladzina amanu inja'akum binaba'in. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik memberikan kabar gembira kabar kepada kita, maka fatabayyanu, klarifikasi dulu. Ya. Kenapa Ibu? Oh, saya kira minta diganti dengan ceramah. Saya juga, lihat Ibu perhatikan itu. Ya, kayak sama-sama tuh. Nah, simpan Ibu teman-teman tertentu. Ibu. Beda-beda tuh kayak ceramahnya orang nah, kita sama-sama semua. Ya, kalau pas Zainuddin MZ itu ceramah modelnya lain. Tuh kalau almarhum kayak Haji Zainuddin MZ kalau ceramah pegang mic begini. Caranya pegang mic, songkoknya miring, tangannya begini. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri. Masih banyak saudara-saudara kita berada di bawah garis kemiskinan. Kalau bulan ini kita diberikan keluasan rezeki, jangan lupa di sana ada anak yatim, orang tua jompo, janda-janda tumbang yang harus dinikahi. Minta maaf, salah ucap Pak. Itu kalau pesan dengan saya. Kalau Agim lentongnya modelnya Bu. Mau dengar suaranya Agim? Kalau Agim ceramah begini. Hadirin pemirsa yang budiman, kalau hati bersih, pikiran tenang. Betul tidak, Bapak Ibu? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah suami, jangan wanita lagi. Kalau Pak Agim, kalau Ustaz Jeffrey almarhum, kalau ceramah kan berapi-api. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu hijrah. Roma Irama itu kan kalau mau menyanyi. Hadirin, pada hari ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Adu Domba. Masih mau? Ustadz Nur Maulana. Jamaah. Iya. Sampai di mana ceramahnya? Lanjut ya. Apa Rasulullah marah dimaki-maki? Rasulullah tidak marah. Apa Rasulullah berhenti sampai di sini tidak tumbuhkan kurma? Besok Rasulullah tumbuhkan kurma, dihaluskan itu kurma, kemudian datang disuap itu orang tua buta, teriak itu orang tua buta, Tuhan, kalau kau dapat yang namanya Muhammad, penggal lehernya itu Muhammad, pembawa mata itu Muhammad, tukang sihir itu Muhammad. Rasulullah tersenyum. Begitu wafat Rasulullah,
meninggal Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq tumbuhkan juga kurma, dihaluskan itu kurma, rencana mau disuapi ke orang tua buta. Sebelum disuapi ke orang tua buta, terjadi dialog. Apa kata orang tua buta ini? Tuan, beberapa hari ini kau tidak datang suapi saya, dan dengar-dengar katanya Muhammad sudah meninggal. Syukurlah kalau Muhammad meninggal. Muhammad itu memang pembawa masalah, itu Muhammad pembawa makar, itu Muhammad. Seandainya saya bisa melihat, yang pertama kubunuh itu Muhammad. Menangis Abu Bakar, menangis sejadi-jadinya. Disuapi orang tua buta itu. Begitu disuapi orang tua buta, dia muntahkan. Apa katanya? Tuan, kenapa kurmamu yang kemarin dengan sekarang beda? Kalau kurmamu yang kemarin enak, lezat, manis, halus, lembut, kenapa kurmamu yang sekarang tidak seperti itu? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, orang tua buta, wambatimu. Tapi tidak seperti itu Abu Bakar As-Siddiq. Tidak seperti itu, cuma saya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Pakai orang tua buta, yang suapi kamu kemarin itu bukan saya. Nah terus siapa? Di Medina ini tidak ada orang yang baik hati selain daripada engkau. Yang cocok dipanggil Rasul itu bukan Muhammad, tapi kamu. Menangis Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Orang tua buta, bukan saya yang suapi kamu. Lalu terus siapa yang suapi saya? Itu yang kau suruh bunuh. Nah dan siapa yang disuruh bunuh? Nah dan siapa yang disuruh bunuh? Nah kayak Muhammad itu suruh kayak Muhammad ini yang tiap hari suapi kamu, yang tiap hari datang suapi kamu, setiap hari itu untuk terlihat bunuh itu Muhammad, bakal lehernya itu Muhammad. Muhammad yang suapi kamu. Tersungkur jatuh ke orang tua buta. Apa kata orang tua buta ini? Sungguh mulia akhlaknya Muhammad. Saya ikut dengan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasulullah itu terkenal bukan karena penghafal Qur'annya, Rasulullah itu terkenal karena akhlaknya yang begitu mulia. Ayo kita yang ada di tanah Toraja ini perlihatkan akhlak yang baik kepada saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah kalau kita perlihatkan akhlak yang baik, tingkah laku yang baik, orang pasti akan senang. Inilah sebenarnya Islam. Islam itu bukan agama teroris, Islam itu bukan agama ISIS, tapi Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Bukan cuma antara Islam dengan Islam, antara Islam dengan non-Islam, antara Islam dengan binatang. Rasulullah tetap jalin silaturahim. Itulah Islam yang sebenarnya. Jangan sedikit-sedikit tidak berbohong. Ya, jaga persatuan, jaga silaturahim, apalagi anak-anak tertarik juga sih luar biasa sekali Pak. Kalau saya melihat anak-anak yang seperti ini, saya teringat anak itu Pak. Karena alhamdulillah sudah punya anak Pak, 4 anak, 3 pularan pakai jilbab. Kalau laki-laki semua. Makanya saya larang pakai jilbab. Saya haramkan dia pakai jilbab. Iya, laki-laki. 4-4-nya tidak ada yang tinggal di Makassar, tidak ada yang 4-4-nya 2 di Surabaya menghafal Quran. Mulai anak kecil, mulai 6 tahun dengan 8 tahun saya sudah kirim ke Surabaya menghafal Quran. 2 ada di Makassar menghafal. Jadi Bu, anak-anak kita adalah penerus kita. Pak Kakan Lepak nanti, insya Allah akan berhenti nanti jadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Kementerian Agama Kabupaten Toraja. Siapa yang akan menggantikan beliau kalau bukan anak-anak kita semua? Makanya jadi anak-anak kita itu aset kita dunia dan akhirat. Mungkin ini saja Pak yang saya bisa sampaikan. Nggak usah terlalu panjang lebar. Yang penting ada yang bisa kita bawa pulang, ada oleh-oleh yang kita bawa pulang. Intinya jaga persatuan dan kesatuan kita di antara kita. Bukan antara Islam dengan Islam, tapi antara Islam dengan saudara-saudara kita yang lain yang tidak sekeyakinan dengan kita, maka tetap jalin silaturahim. Insya Allah kita akan bersatu di Kabupaten Toraja, kita akan bersatu. Kalau kita bersatu di dalam ukhuwah Islamiyah, sekali lagi yang berat akan terasa ringan, yang jauh terasa dekat, yang lemah terasa kuat kalau kita bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.